Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang makanan bersejarah Kota Bukit Tinggi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kota Bukit Tinggi tidak hanya terkenal dengan sejarahnya yang kaya, tetapi juga memiliki warisan kuliner yang masih bertahan hingga kini. Makanan tradisional Bukit Tinggi bukan sekadar hidangan lezat, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang mendalam. Dari masa kolonial hingga era modern, beberapa makanan khas tetap dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa makanan bersejarah dari Bukit Tinggi yang masih eksis hingga sekarang beserta fakta sejarahnya. 1. Nasi kapau, warisan kuliner legendaris dari Bukit Tinggi. Tanah Minang memang dikenal sebagai surga rempah-rempah. Sejak zaman dahulu, wilayah Sumatera sudah terkenal dengan warisan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Kekayaan rempah-rempah ini, ditambah dengan keterampilan mengolahnya, tercermin dalam hidangan khas yang menggoda, salah satunya nasi kapau. Kuliner khas Sumatera Barat ini sangat terkenal di Indonesia. Terbuat dari nasi putih perah, hidangan ini disajikan bersama berbagai lauk pauk khas daerah Kapau, menjadikannya favorit banyak orang. Dikenal dengan cita rasa yang kaya dan unik, nasi kapau menjadi pilihan utama bagi para pecinta kuliner yang ingin menikmati masakan khas Indonesia yang autentik dan lezat. Hidangan ini berasal dari Nagari Kapau, sebuah desa kecil di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi. Ada beberapa lauk yang menjadi ciri khas dan hanya bisa ditemukan dalam sajian ini. Di antaranya adalah gulai tambusu yang terbuat dari usus sapi, rendang daka-daka dari singkong atau ayam, ikan mas bertelur, gulai kapau cincang, gulai tulang dan daging sapi, serta gulai babat dan jeroan lainnya. Gulai tambunsu adalah gulai yang terbuat dari telur dan tahu yang diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Tekstur usus sapi yang kenyal berpadu dengan lembut dan padatnya campuran tahu dan telur. Hidangan ini biasanya tidak ditemukan dalam nasi Padang. Di balik kenikmatan sepiring nasi ini, ada secuil kisah perjuangan para wanita tangguh di Tanah Minang. Nasi ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19. Dahulu, para istri atau ibu yang ditinggal suaminya merantau kemudian membuka usaha yang menyajikan hidangan nasi yang dipadukan lauk pauk khas Kapau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penyajiannya, terdapat perbedaan mencolok antara penjual nasi Padang dan penjual nasi Kapau. Panci-panci besar yang tersusun menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dengan nasi Padang, yang lebih mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Karena lokasi penjualan yang seringkali jauh dari pembeli, maka penjual nasi ini menggunakan sendok gulai bertangkai panjang yang terbuat dari tempurung kelapa untuk menyendokkan gulai ke piring makan. Sebelum nasi Padang dikenal luas, ternyata nasi kapau sudah lebih dulu menjadi primadona di Sumatera Barat. Tidak heran jika banyak yang menyebut nasi ini sebagai racikan asli atau racikan awal dari nasi Padang. Dari segi cita rasa, terdapat perbedaan di antara kedua hidangan nasi favorit asal Sumatera Barat ini. 2. Itiak Lado Mudo, hidangan khas Minang yang penuh sejarah. Sebagai seorang dengan darah Sumatera Barat, tentunya kuliner daerah tersebut sudah saya kenal sejak kecil. Menikmati rendang yang pedas bersama keluarga adalah hal yang biasa. Namun, ada satu hidangan yang sangat spesial, yang jarang dihidangkan di rumah. Masakan tersebut juga menjadi spesial karena merupakan masakan yang berasal dari kampung halaman ibu saya, yaitu Kota Gadang, Bukit Tinggi. Masakan tersebut tak lain adalah itiak lado mudo, yang di keluarga saya lebih sering disebut sebagai gulai itiak. Oleh orang-orang Jakarta, makanan ini dikenal dengan nama itik cabai hijau. Memang hidangan tersebut terdiri dari itik muda yang dilumuri oleh sambal hijau yang lezat. Hidangan tersebut tidak tersedia di semua rumah makan di Bukit Tinggi, hanya beberapa yang menjualnya karena proses pengolahannya yang cukup lama. Sebagaimana tradisi di Kota Gadang, kami sekeluarga di Jakarta hanya menghidangkan gulai itiak pada acara hajatan dan hari besar keagamaan. Pada hari-hari tersebut, kami sekeluarga akan berkumpul di rumah bibi tertua dari pihak ibu saya, yang saya panggil Ma Adang, dan menikmati hidangan gulai itiak bersama. Oleh karena itu, untuk mencicipi gulai itiak ini memang merupakan sesuatu yang spesial buat saya dan sangat saya tunggu-tunggu pada saat Idul Fitri. Kalau membaca mengenai sejarah dan tradisinya, gulai itiak itu adalah hidangan yang biasa dihidangkan ketika panen. Karena hadir hanya pada saat-saat khusus atau upacara penting,
Pada masa lalu, masakan ini pun disebut sebagai gulai adat. Hidangan ini memang cocok diperuntukkan hari-hari istimewa karena proses memasaknya pun memerlukan waktu lama dan keterampilan khusus. Gulai itiak atau itiak lado mudo ini keberadaannya sudah tercatat sejak zaman Hindia Belanda. Mengingat bahwa tradisi kuliner masyarakat Minangkabau sudah ratusan tahun, kemungkinan hidangan tersebut sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Minang sebelum Indonesia dijajah Belanda, hanya saja tidak terdokumentasi. Enaknya zaman sekarang, kita tidak perlu menunggu hari khusus untuk menikmati gulai itiak. 3. Karupuak Sanjay, camilan legendaris Bukit Tinggi. Setiap daerah di Indonesia memiliki penganan khasnya masing-masing. Lumpia dari Semarang, bika Ambon dari Medan, batagor dari Bandung, dan keripik singkong Sanjay dari Bukit Tinggi. Sepakat dong, kalau keripik yang satu ini sangat melekat di benak ketika membicarakan cemilan atau makanan ringan khas Padang atau Bukit Tinggi. Meski masyarakat setempat menyebutnya dengan karupuak Sanjay, penganan dari singkong ini sebetulnya berupa keripik. Begitu mendengar keripik Sanjay, pasti yang langsung terbayangkan adalah keripik singkong balado berwarna merah menyala dengan potongan-potongan besar. Namun sesungguhnya, keripik singkong Sanjay ini adalah keripik singkong biasa berwarna putih. Dari situ lantas ada varian lain, yaitu rasa gurih atau asin dengan warna lebih kuning dan varian balado yang pada akhirnya paling menjadi primadona keripik Sanjay. Kisah ini bermula dari sebuah kampung yang bernama Sanjay di bagian utara kota Bukit Tinggi. Kampung Sanjay ini terletak di Desa Manggis, Kelurahan Manggis Ganting Sanjay, Kota Bukit Tinggi. Umbi-umbian, terutama singkong, di daerah ini tumbuh subur dan memiliki rasa yang berbeda dari daerah lain. Kualitasnya diakui sangat bagus dan teksturnya lebih renyah ketika diolah. Sebagai daerah asal-muasal sebaran industri keripik singkong di Bukit Tinggi dan seiring meningkatnya popularitas oleh-oleh khas Bukit Tinggi ini, akhirnya, daerah Sanjay dijadikan sebagai kampung wisata Manggis Ganting oleh pemerintah setempat. 4. Lamang Tapai, kuliner tradisional dengan filosofi mendalam. Lamang Tapai, makanan ringan khas Minangkabau, adalah simbol kekayaan kuliner dan warisan tradisi Sumatera Barat, Sumbar. Dengan cita rasa khas yang menggugah selera, Lamang Tapai bukan hanya sajian makanan klasik, tetapi juga menyimpan cerita unik tentang asal-usul dan cara pembuatannya. Lamang Tapai adalah hidangan yang cukup populer di kalangan masyarakat Sumbar. Dibuat dari beras ketan yang dibakar dan disajikan dengan tapai, makanan ini menarik perhatian para pecinta kuliner karena kelezatan rasanya. Dari segi cita rasa, Lamang Tapai memiliki rasa gurih dari lamang berpadu manis. Ada sedikit rasa fermentasi dan asam dari tapai. Teksturnya adalah perpaduan antara kenyal dan lembutnya lamang dengan kelembutan dan kelengketan tapai. Berdasarkan informasi dari Journal of Ethics Foods, lamang yang disantap dengan tapai banyak ditemukan di dataran tinggi Minangkabau, seperti di Pasar Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Dalam tradisi Minangkabau, dulunya lamang tapai sering dijadikan hadiah oleh menantu perempuan saat mengunjungi mertuanya. Hidangan ini digunakan sebagai cara menantu perempuan untuk mengkomunikasikan kehidupan rumah tangganya kepada mertuanya. Sang mertua akan menilai keharmonisan hubungan melalui rasa lamang dan tapai yang disajikan. Lamang dan tapai juga sering dibawa sebagai oleh-oleh saat bertamu, seperti ketika menjenguk mertua atau dalam upacara Manjapuik Marapulai. Tidak ada makna simbolis dalam penyajian lamang dan tapai dalam upacara adat Minangkabau, namun banyak masyarakat Minang merasa bahwa lamang kurang lengkap jika dinikmati tanpa tapai. Mereka mengibaratkan lamang dan tapai seperti laki-laki dan perempuan, yang tidak sempurna tanpa satu sama lain. 5. Pical, salad tradisional khas Minang. Padang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang kulinernya digemari dan mendunia. Pical dapat ditemukan di hampir semua daerah, di Sumatera Barat, seolah sudah menjadi kuliner wajib untuk sarapan. Tampilan pical sekilas mirip dengan lontong sayur Padang, yang menjadi pembeda utama adalah kuahnya. Jika lontong sayur berisikan ketupat, kangkung, labu siam, dan mie yang disiram dengan kuah gulai Padang, maka ciri khas pical adalah perpaduan kuah gulai Padang dan kuah kacang. Kuah pical lebih kental dan kaya bumbu, pedas, gurih, dan kaya rasa. 6. Sate Dangwang, sate khas yang berbeda dari sate Padang. Sate Dangwang khas Payakumbuh menawarkan kenikmatan rasa yang berbeda. Kalau kita membicarakan budaya Minang, tentunya tidak lengkap rasanya jikalau kita menceritakan tentang kekayaan kuliner dari tanah Minang. Jenis kuliner Minang ini banyak yang sudah mendunia dengan keunikan dan cita rasa yang enak. Sate Dangwang, yang berasal dari Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, mempunyai rasa yang khas dengan sate yang lainnya. Kuah sate ini menggunakan bumbu rempah seperti kunyit, dan juga menggunakan 3 jenis cabai yang berbeda, yaitu cabai rawit merah,
cabai hijau, cabai merah keriting. Sate dangwang disajikan dengan kuah terpisah. Sate dangwang adalah sebuah hidangan khas Minangkabau. Nama dari makanan tersebut berasal dari wilayah asalnya, yakni Dangwang, sebuah nagari di Kabupaten 50 Kota yang berjarak lebih kurang 14 km dari pusat kota. Sate ini memakai bumbu serundeng kelapa sebagai marinasi untuk membuat rasa daging sate lebih gurih ketika dibakar. Tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan di setiap acara pun kuliner khas Minang sate Dangwang termasuk incaran bagi banyak orang, karena aromanya yang khas dan nikmat. Salah satu yang membedakan sate Dangwang dengan sate yang lainnya yaitu, terlihat pada kuahnya. Kuah sate ini kental, dan berwarna kuning. Satu piring tempat ketupat yang telah diberi kuah dan dagingnya disajikan dengan terpisah. Bahkan mencapai 30 tusuk untuk satu porsinya. Sehingga pembeli dapat memakan daging sate dengan sepuasnya. Melestarikan kuliner tradisional ini tidak hanya sekadar mempertahankan cita rasa, tetapi juga menjaga warisan budaya yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi, mencicipi makanan-makanan ini adalah cara terbaik untuk mengenal lebih dekat sejarah dan kekayaan budaya kota ini.